Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Valentina dari Prodi Manajemen Pemasaran kelas B, Universitas 11 Maret Sekolah Vokasi dengan NIM V1322059. Di sini saya ingin membagikan tutorial tentang SPSS dan Excel, tentang tracing, forecasting, dan conjoint analysis. Oke. Di sini kita ke linear demand dulu ya, teman-teman. Di sini ada price, terus ada demand, lalu rumus untuk mencari demandnya yaitu demand sama dengan A min B P. Itu elastisitinya ada dua. Nah, pertama-tama kita ini dulu ya, kita buat ini sampai sini aja, ini yang nggak usah. Lalu kita pilih insert. Kalau kita pilih chart ini, pilih yang scatter. Nah, di sini kan masih terbalik-balik ya teman-teman. Bagaimana biar nggak terbalik, kita klik aja. Lalu di sini muncul switch row atau column, kita klik aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita ini ada apa? Biru-biru ini, kita klik kanan, lalu kita pilih yang add deadline. Nah, lalu ini kita pilih yang display equation on chart. Nah, di sini udah muncul persamaannya ya teman-teman. Ada 0,0133 X plus 3000. Lalu kita mau menghitung demandnya. Jadi, hitung demandnya sama dengan 3000 kurangi 0,0133 dikali price-nya yang ini. Nah, sudah. Oh ya, kalau ini belum diganti ke apa? Ini kalau masih ke general atau ke accounting, kita ganti ke number aja. Kalau sudah, kita ke power demand curve. Di sini kita mencari demand-nya. Gimana ini hanya tadi kosong ya. Saya isi tiga 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 35 miliar atau 325 miliar. Lalu kita hitung demandnya. Rumusnya A kali P pangkat B. B-nya itu elasitinya ini ya. Wah, jadi kalau dimasukkan ke B ini nanti jadi min 2. Nah, sama dengan A atau estimasinya A, lalu kita kali kali price, kita pangkatnya itu di atas akan naik min 2. Udah ketemu. Lalu kita isi yang ini juga ya, sama dengan A. Ini kita kunci dulu ya teman-teman. Ya, rumusnya itu Fn plus F4. Nah, jadinya itu nanti dolar seperti ini ya. Lalu kali plus ini di pangkat min 2.
zoomnya sama, lalu kita drag aja ke bawah. Nah, lalu kita ke eh, di sini udah diketahui price sama demandnya ya teman-teman. Lalu kita lanjut ke optimizing price. Eh, ini tadi tuh base price-nya tuh ditentukan ya. Aku base-nya di harga 55. Lalu kita ini ada price, demand, unit cost, price dengan profit. Lalu untuk rumus profit sendiri yaitu price min kurangi unit cost kali demand. Nah, kita cek dulu yang ini. Lalu kita pilih insert. Lalu kita pilih yang skala. Oke, ini tadi masih terbalik. Kita semangat lagi. Lalu kita pilihnya nih, kita klik kanan, kita add tanda lain, lalu kita pilih display unsort. Nah, di sini muncul persamaannya yaitu 0,2x plus 15.000. Lalu kita hitungnya dengan ini. Dengan ini rumusnya sama kayak tadi, sama dengan diketahui 15.000. Berarti 15.000 ini kita kurangi 0,2 X-nya kali X-nya yaitu price. Terus ini ya. Nah, diketahui di sini 4.000. Kita buka aja ke number. Lalu profitnya di sini rumusnya price min kurangi unit cost dikali demand. Jadi sama dengan price-nya ini 55.000 dikurangi unit cost sekurung kali demand-nya. Nah, berapa ini 92 juta. Ini masih belum optimal ya. Kalau kita menggunakan solver, kita klik data. Nah, di solver. Nah, ini untuk save objektifnya. Ini kita pilih profit. Bit rangingnya ini kita pilih yang best price.
Lalu kita select. Oke. Nah, ini sudah diketahui ya untuk best price-nya ini. Tadi kan aku ke 55.000. Nah, ini sudah dioptimalkan menjadi 53.500 dan untuk domain sendiri 4.300. Kemudian yang profitnya ada 92 juta 450.000. Nah, kita lanjut ke optimizing price linear 2. Di sini base price-nya aku isi 1.250.000. Lalu unit cost-nya di sini tadi 920. Charge per printernya 6. Lalu profit per charge-nya itu 190. Dan ini tadi aku tambah estimasi 1.250. Uh, di sini ada price dan domainnya. Ini ada rumus profit dan rumus total profit. Pertama-tama kita plot dulu. Kita pilih insert. Ini chart. Chart. Nah, sama kayak tadi, kalau nggak ada aturan kita switch row column, lalu klik titik biru ini, lalu pilih add deadline. Nah, kalau sudah kita isi aja yang domainnya, yaitu sama dengan 15.000 dikurangi 0,0 0,005 maksudnya dikali base price-nya. Temu segini. Lalu untuk total profitnya ini sama dengan tembusnya ini ya teman-teman. Turun price kurangi unit cost. Kita kurangi lagi kali domainnya ini ya. Terus kurang lagi tambah domain dikali catch per printer kali profit per charge. Only profit untuk nah untuk hasilnya 6 di dolar itu 6.451.250 dolar. Nah, kita jadikan LRP ya teman-teman.
Sudah diketahui. Kita lanjut yang optimizing price yang fenomenal. Ini untuk best price-nya aku udah isi 5.000. Di sini ada unit cost-nya 25.000, ada low price-nya 60.000, ada medium price-nya 60.000, ada high price-nya 70. Yang pertama kita login dulu, lalu di insert. Nah, ini nggak usah dirapiin lagi ya, karena udah rapi. Oh, kita ini, tapi yang voluminous. Karena kalau yang linear ini nggak rapi ya guys ya. Voluminous ini bisa rapi, dan kemudian oke. Hmm. Lalu kita isi domainnya. Itu 8E min 8E dikurangi dari 0,9 kali X base price, lalu dipangkat 2, kemudian ditambahkan eh, 0,0082 di sini ya guys. Lalu kita dikurang, kita sorry, lalu kita kali X-nya yaitu price, lalu dikurangi 137. Nah, demandnya ketahui 72. Lalu kalau profit sama dengan um, price price-nya ini. Lalu dikurangi unit cost, terus kurung, lalu dikurangi dengan dikali dengan domainnya itu 72. Lalu kita solver biar maksimal. Objektifnya kita isi with, lalu budgeting projectnya best price. Setelah kontennya, referensinya ini kita isi yang best price. Lalu kita ganti yang lebih besar. Lalu konsepnya ini kita isi low price. Kita tambah lagi
sketch-nya kita isi lagi. Lalu ini kecil, lalu concernnya kita pilih yang high price. Oke, kita solve. Diketahui price yang maksimal itu di angka 62.000. Lalu demandnya di angka 63, lalu profitnya di angka 2.363 sekian. Oke, kali ini kita ke forecasting ya. Ini ada beberapa metode forecasting. Ada simple average, ada moose knife, ada seasonal knife, ada moving average, lalu ada expositional smoothing, lalu ada linear forecasting. Nah, pertama-tama kita ke simple average dulu. Nah, di sini kita akan meramalkan atau memperkirakan jumlah unit di tahun 2019 bulan Maret dan April. Caranya yaitu kita sama dengan lalu pilih average ini ya. Lalu kita upload data yang di atasnya. Semua data yang ada di atas. Nah, ketemu ada 42 unit, lalu dengan average caranya juga sama ya. Nah, bulan Maret dan April itu sama-sama 42 unit. Lalu kita isi di sini 42. Kalau sudah, kita ke musnaif. Musnaif ini karena namanya juga musnaif naif ya, tidak jadi tidak memperhatikan faktor-faktor yang ada di atas gitu. Nah, cara mengisi ini yaitu kita ikutin aja unit yang ada di tanggal sebelumnya gitu. Berarti ini 35 semuanya. Sampai sini aja. Ini kita isi 35, 35. 35, 35. Nah, lalu kita ke seasonal. Nah, di seasonal ini kita lihat data di tahun atau di periode sebelumnya. Nah, ini kan Maret 2019. Nah, kita lihat data di Maret 2018. Jadi ini 48. Nah, di April ini berarti April 2018 itu ada 34. Jadi unitnya itu 48 dan 30.
Oke, kita ke movie average. Nah, pertama-tama tuh kita ini tuh menggunakan data analyze ya. Kita lalu kita analyze. Kalau kita pilih moving average. Nah, di sini intervalnya kita isi 3. Nah, input tracking ini tuh kita uh, kurang tambah min 1. Jadi kita lebihkan 2 ya. Jadi kita blok aja kayak ini sampai Februari. Nah, sampai Februari ini kan tadi kan kita lebihkan 2 ya. Nah, jadi kita lebihkan 2. Ya, deh. Sampai Desember. Nah, overtracknya ini kita klik di Desember ini ya. Lalu kita klik oke. Nah, kalau sudah kita blok aja ya datanya ini. Selain datanya di sini. Sekarang pilih yang satu tadi. Eh, oh, yang enak nggak mas? Satu. Yang dibagi itu angkanya aja ya guys ya. Maaf. Jadi ini ke sini. Oke. Mas. Nah, mas. Nah, sini udah ketemu ya. Jadi total unitnya itu 48 sama 41. Nah, kemudian kita ingin mengetahui apakah ini meningkat atau menurun ya kita blok aja menit sampai kita dulu insert menit yang lain ya. Nah, kita pilih tanda plus ini, kita pilih statement.
Hmm, Setelahnya ini kita ganti warna menjadi warna merah aja. Nah, di sini mengalami penurunan ya. Kemudian kita ke exponential smooth. Caranya kita klik data, kita gunakan data analitis, kita pilih yang exponential smoothing. Hmm. Ini ada beberapa tabel yang harus diisi, ada input text, ada dumping, backstop, dan ada output track. Input tracknya kita blok Februari 2019. Kita pilih tahun terakhir yang ada Februarinya. Lalu kita lebihkan satu data yang ada sebelumnya itu di bulan Januari. Outputnya kita pilih di samping bulan Januari. Nah, udah, udah data yang di sini kita copy, paste. Nah, kita tinggal hapus. Desimalnya kita hilangkan dulu. Jadi di sini kita isi 66 sama 49. Nah, kalau sudah kita upload datanya, kita pilih insert, atau kita pilih yang chat line. Nah, kemudian kita tambahkan timeline, ganti warna, dan tambahnya kita ubah menjadi warna merah. Ternyata uh,
tren tren penjualannya itu per unitnya itu mengalami penurunan juga ya. Jadi kita meramalkan penjualan di bulan Maret ada April dapat 9, bulan Maret ada 66, Februari ada 35 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita ke linear forecasting. Nah, di sini kita mengisikan dulu periodenya. Nah, kita ke bulan terakhir yang ada bulan Januarinya, yaitu di 2015. Nah, kita tulis satu, ini ini kita satu, dua, tiga, empat, tetap, nah, nah. Nah, ini kita mengisi periodenya ya. Kita pilih terakhir bulan terakhir di yang ada bulan Januarinya. Oke, tetap aja teman-teman. Tanda. Nah, oke. Sekarang kita ke yang terakhir itu linear forecasting. Caranya pertama-tama tuh kita cari periodenya dulu. Kita cari periode, kita cari yang tahun yang terakhir ada bulan Januarinya. Ini dari bulan. Nah, lalu kita ini kan masih kosong, kita cari forecastnya, forecasting linear. Lalu X-nya ini periode yang kita cari tadi ya, sampai pada 52, jadi kita ganti ke 61. Lalu titik koma nya kita unit yang sampai ke periode 1. Nah, biar tidak berantakan kita kunci aja, yaitu caranya Fn F4 sampai sampai berbentuk dolar seperti ini, lalu titik koma lagi. Ini periode sampai ke
periode satu. Dan kita kurung. Oke, kita ke yang terakhir yaitu linear forecasting. Nah, caranya gimana? Kita cari periodenya dulu. Kita cari eh, tahun yang ada bulan terakhir bulan Januari. Kita bawa biar tahu periodenya. Nah, lalu kita forecast aja di bagian kosong itu. Kita forecast sini. Nah, untuk X-nya ini kita cari yang periode yang akan kita cari. Nah, ini kan 50. Nah, yang kita cari itu periode 51. Jadi ke sini, lalu titik koma, Y-nya itu unit yang kita cari sampai periode 1. Nah, kita kunci caranya Fn, F4. Nah, lalu titik koma lagi, X-nya itu periodenya. Ya, kita kunci lagi Fn, F4. Nah, setelah itu kita kurung. Nah, sudah diketahui 40. Nah, setelah ini kita lalu kalau sudah kita blok datanya, data ini, kita pilih insert, lalu kita pilih subline, kita pilih straight line kayak tadi, lalu kita pilih warna merah yang straight line-nya. Lalu kalau udah kita eh, apa kita blok aja data yang ada, lalu pilih insert, pilih jadwal, pilih. Nah, lalu kita pilih kayak tadi, pilih tambah, lalu pilih tagline. Nah, kalau udah ikutin tagline ini kita klik, kita ganti warna merah. Ini tagline.
Nah, ini adalah metode untuk melakukan kita forecasting, untuk melakukan forecasting. Di sini di conjoint analysis ini kita akan mengetahui tentang kombinasi mana sih yang produk mana sih yang paling diminati konsumen. Nah, di sini saya ada data mobil yaitu ada Avanza Veloz dan Innova. Warnanya ada hitam, putih, dan silver. Lalu transmisinya ada manual dan matic. Oke, pertama-tama kita buka SPSS-nya dulu. Nah, kemudian kita klik data, kita pilih orthogonal design. Kita pilih generate. Generate. Nah, faktor nama ini kita isi yang merek. Lalu, faktor labelnya kita isi yang merek mobil taat. Lalu yang kedua ada warna. Itu warna mobil. Lalu yang ketiga ada transmisi. Transmisi mobil. Kemudian kalau sudah kita ini merek mobil, kita demand value. Demand value ini kita isi merek mobil itu apa aja. Ada Avanza Veloz, ada Range, ada Innova. Avanza Veloz, Range, Innova. Kan di lalu warna mobil tadi ada apa? Ada hitam, putih, dan silver. Ya. Lalu transmisi mobilnya ada matic dan manual. Manual matic maksudnya. Lalu kalau sudah kita pilih create data file. Nah, sebelumnya tuh kita bikin foldernya dulu ya. Terserah mau di mana. Kalau aku tadi sudah buat folder di download namanya Conjoin Analysis. Dan kalau sudah dibuat folder kita salihkan. Hmm, Conjoin Analysis.
Lalu kita dengan kita beri nama stimuli mobil. Kalau sudah, kita save. Ingat penamaan namanya itu nggak boleh pakai spasi ya. Kita bolehnya pakai underscore. Kalau sudah bisa kita pilih oke. Nah, akan muncul kayak gini ya teman-teman. Nah, ada 9 card. Nah, kita kembali ke border yang sudah kita buat tadi. Tadi bordernya. Nah, kita pakai aja simbol mobil tadi. Nah, nah, ada 9 chord ini yang dimaksud tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ada 9 kombinasi atau chart ya, antara merek, warna, dan transmisi tadi. Nah, hal ini pun kemudian data yang ini ada 9 ini kita copy. Sebelum copy, kita kita ke variabel dulu, yaitu ini tipe variabel view-nya ini ya. Nah, kalau sudah, ini kan ada desimal. Nah, kita jadikan 0 semuanya ya. 0, 0, 0. Nah, kalau sudah, kita kembali ke database. Nah, jadi nanti satu saya ini. Nah, data yang ada di sini kita copy, Ctrl C, kemudian kita kopikan ke Excel yang tadi. Kalau langsung saya di sampingnya sini. Nah, nah kalau sudah di sini kan ini ada yang bagian 3 ini ya. Lalu ada stimuli. Apa stimuli? Nah, ini ada 9 stimuli ya. Kalau 3 itu kan
tiga ini Innova. Nah, ini untuk merek Innova, lalu ini Lux, ini Innova, lalu ini untuk merek Innova, diisi aja. Nah, transmisi. Nah, ini tadi kan diisi Innova. Ini kan kayak misalnya Innova, ini Avanza Veloz. Nah, kalau gini kan kelamaan ya teman-teman. Nah, kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Nah, untuk memudahkan kita memudahkan VLOOKUP, nah, kita perlu memberikan nama ke ini data yang kita gunakan. Nah, pada maksudnya pada range yang akan kita gunakan. Nah, ini sudah dan nama merek. Ini merek, ini ada merek, ini ada warna. Duk, duk. Nah, jadi ada merek, merek, transmisi, warna. Nah, lalu caranya kita ketik semut ini, kita sama dengan VLOOKUP dan dikurung. Nah, kemudian VLOOKUP value-nya eh, kita pilih yang ini, kita klik angka tiganya, kemudian titik koma atau koma. Tetap saya titik koma sama range-nya. Nah, kemudian titik koma, titik koma. Nah, lalu nama range-nya. Nah, lalu titik koma cut indeks 6. Nah,
di urutan keberapa eh, data yang ingin kita ambil. Nah, ini yang kita ambil ini angka, ini kedua angkanya. Nah, kita tulis angka 2. Kemudian titik koma lagi. Untuk menguncinya, kita pilih angka 0. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, ketemu lah. Tinggal kita drag ke bawah ya ini. Nah, kita cek aja bener nggak yang Avanza, yang terakhir itu Avanza Veloz. Nah, mereknya satu Avanza Veloz, lalu yang kedua Rans, dan seterusnya. Nah, nah yang kedua ini sama ya, distribusi mulia itu VLOOKUP, kok enggak, VLOOKUP dengan kurung ya. Ini ada VLOOKUP value, ada warnanya, kita tulis warna dan titik koma, bikin titik komanya itu kedua, titik koma lagi 0. Untuk kurung enter. Nah, ini kita drag aja. Dan yang terakhir sama, yaitu kalau kita buat konsumsi dengan konsumsi kata jualannya ke untuk manusia. Kita langsung drag ke bawah aja. Kemudian kalau udah, kita ke hasil kuesionernya ini. Nah, ini hasil kuesionernya ini kita masukkan ke SPSS. Ya, Ctrl C aja, masukin ke SPSS. Caranya file, new, data, new, profit. Bentar, new, double klik. Nah, kemudian kalau udah, kita ke variabel view-nya. Nah, yang name-nya ini perlu kita ubah ya, teman-teman. Yang pertama, klik responden, ini kita tulis P1,
P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, Oke, kalau sudah kita ke hasil kuesionernya. Nah, ini nanti kita blok dan kita masukkan ke SPSS. Oh, kontrol sih. Kita masukkan ke SPSS nih. File, new, data. Nah, kontrol get. Nah, ulangan saya. Kontrol sini. Nah, kalau udah. Nah, nah, kalau udah kita ke variabel ini. Nah, yang name ini kita ubah ya. Kita ini ubah ke responden. Ini P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9. Nah, kalau sudah kita kembali ke data view. Nah, ini udah keubah ya ke P sebenarnya P1 sampai P9. Lalu kita ke file, kita ke save as, kita simpan ke folder yang tadi ya. Nah, namanya kita beri nama, kita kita kasih nama preferensi konsumen.
Prevensi konsumen. Kalau sudah kita klik save. Nah, kita cek apakah sudah tersimpan. Nah, di sini sudah kesimpan ya teman-teman untuk eh, dua data SPSS tadi. Nah, kalau sudah, kita menjalankan conjoint analysisnya teman-teman. Caranya kita ke file, pilih new, kita ke syntax. Hmm, Di sini nanti kita mau mengcodingkan fungsinya tuh kayak di Python gitu. Eh, ini sintaknya itu untuk memanggil data. Nah, pertama kita tuliskan conjoin, kita tulis conjoin plan, conjoin plan, sama dengan. Nah, di sini kita harus menuliskan di mana kita lokasi kita menyimpan file yang tadi. Nah, caranya kita masukkan ke stimuli mobil kita. Nah, di sini kan tadi eh, apa? eh Sorry, sorry. Caranya kita ke foldernya, lalu kita ke properties. Kemudian, nah, di sini ada location ya, kita copy aja. Kalau udah, kita, nah, kalau udah, kita
garis miring, lalu kita tuliskan nama filenya supaya tidak typo, kita eh namanya ini kita copy aja. Lalu kita paste. Berhubung ini adalah filenya SPSS, nah kita namai saja, kita tambah saja SAV. Kalau sudah, kita akhiri dengan tanda petik satu. Nah, ini tadi juga di tanda petik ya teman-teman. Nah, kalau sudah di enter aja. Selanjutnya yang harus kita ketik yaitu garing sama dengan data. Lalu sama dengan. Nah, di sini kita memasukkan lokasi filenya. Datanya yang kita gunakan nanti preferensi konsumen ya. Kita masukkan lokasi data kita yang tadi kita simpan tadi. Seperti nah, nah, lalu kita masukkan apa file yang preferensi konsumen tadi. Kita paste saja. Kita garing kalau sudah kita eh, namai SAV soalnya SPSS ya. Lalu kita ketik kalau sudah kita lanjut ke yang tiga. Kita garing score. Nah, skornya apa lah? Skornya itu ada referensinya tadi. Nah, di sini tuh tadi ada P1 sampai P9. Nah, kita tulis saja P1, P1 to P9. Lalu kita kita garing subjek. Nah, subjeknya apa? Subjeknya itu adalah responden. Responden. Jangan sampai tipe ya teman-teman.
apa namanya tuh harus sesuai yang ada di SPSS-nya. Kalau sudah, kita enter, lalu kita masukkan vektornya. Garis miring, vektor. Gitu kan? Faktornya ada merah warna transmisi. Nah, jangan sampai salah penulisan ya. Kita tulis merah, kasih warna, kasih transmisi. Itu transmisi. Kemudian garing lagi, kita ketik print. Dengan all. Kita ingin nge-print semuanya. Kalau sudah, kita klik file, lalu kita save as. Pastikan tempat filenya tadi ke tempat yang sama ya. Hmm, Cari nama file. Nah, kalau sudah eh, mencari job yang tadi, mencari job yang tadi, kita namain aja coding underscore mobil. Dan kita save. Kalau sudah, kita pilih yang run. Nah, kalau udah ketemu kok draft yang tadi, misalnya kita namain aja ini coding SPSS ya. Save. Nah, kalau sudah, kita jalankan aja ini codingnya, kita run. Nah, munculnya seperti ini ya teman-teman.